pasal 28G ayat 1 Undang-Undang Dasar RI 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita. Hukum harus senantiasa menciptakan kemanfaatan. 18 ayat 4, pasal 27 ayat 1, ikut oase di Jakarta, ajangnya debat konstitusi, izinkan kami untuk menyapa sembari memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana, perkenalkan kami dari tim B.J. Habibie. Saya Nur Mandasari selaku pembicara pertama, Nur Miswari selaku pembicara kedua, dan Muhammad Andri Alfian selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan argumentasi persetujuan kami terhadap mosi perdebatan kita kali ini, yaitu hak bagi warga negara asing untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan memilih standing position sebagai tim pro. Namun sebelum memasuki tataran argumentasi, perkenankanlah kami untuk terlebih dahulu mendudukkan latar belakang lahirnya mosi perdebatan kita kali ini. Dewan Juri yang terhormat, mosi perdebatan kita kali ini berakar pada fenomena putusan Mahkamah Konstitusi yang tidak menerima permohonan judicial review yang diajukan oleh warga negara asing, di mana Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi telah mengatur secara ekspresis verbis bahwa yang dapat menjadi pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 adalah warga negara Indonesia, sehingga warga negara asing tidak memiliki legal standing. Oleh karena itu muncullah gagasan untuk memberikan hak bagi warga negara asing dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan hal tersebut Dewan Juri yang terhormat, maka untuk pertama kalinya kami menyatakan sikap bahwa kami setuju terhadap mosi perdebatan kita kali ini, di mana keberpihakan kami berdasar pada 3 argumentasi utama, yaitu yang pertama secara filosofis, pemberian hak bagi warga negara asing untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan bentuk komitmen negara dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip negara hukum dalam melindungi hak asasi manusia, mewujudkan prinsip kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang kedua, secara yuridis, hak bagi warga negara asing untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan hal yang konstitusional sebab telah memiliki legal framework dalam konstitusi seperti pasal 1 ayat 3, pasal 24C, pasal 26 ayat 2, serta pasal 28A sampai pasal 28C ayat 2 yang pada intinya mengakui eksistensi warga negara asing sebagai bagian dari penduduk Indonesia yang memiliki
memiliki hak asasi manusia dalam sistem hukum di Indonesia. Dan yang ketiga, secara sosiologis, hak bagi warga negara asing untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 akan mewujudkan konsepsi sosio-egaliter dalam menuntut dan memperjuangkan haknya sebagai manusia di Indonesia, di mana ketiga argumentasi tersebut akan dielaborasi oleh pembicara kedua dan pembicara ketiga. Sekian dan terima kasih. Ubi ius ibi remedium. Di mana ada hak, di sana ada kemungkinan menuntut, memperolehnya, atau memperbaikinya bila mana hak tersebut dilanggar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia Dewan Juri yang arif dan bijaksana. Secara filosofis, terdapat 3 alasan mendasar mengapa warga negara asing penting untuk diberikan hak dalam melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Pertama, untuk mengimplementasikan fundamental prinsipal negara hukum dalam melindungi dan memenuhi hak asasi manusia warga negara asing. Kedua, mengimplementasikan prinsip kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila untuk mewujudkan pemberlakuan undang-undang yang berdasar pada aspek kemanusiaan bagi warga negara asing. Dan ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 melalui penertiban hukum yang melanggar hak konstitusional warga negara asing. Hal tersebut menjadi penting Dewan Juri yang terhormat, mengingat pemberlakuan undang-undang tidak hanya mengatur mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia, tetapi juga mengatur hak dan kewajiban warga negara asing. Sementara saat ini tidak ada mekanisme hukum yang dapat mengakomodasi bila mana terdapat warga negara asing yang ingin menguji konstitusionalitas suatu undang-undang karena dinilai mencederai hak warga negara asing. Padahal konsepsi judicial review hadir untuk melindungi dan memenuhi hak subjek hukum, baik yang berstatus sebagai warga negara Indonesia maupun warga negara asing. Oleh karena itu, pemberian hak bagi warga negara asing untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan bentuk pengimplementasian konsepsi negara hukum, Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan Pancasila. Kemudian Dewan Juri yang terhormat, secara yuridis, pemberian hak bagi warga negara asing untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 merupakan politik hukum yang konstitusional. Marilah kita menilik pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang menyatakan bahwa penduduk ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Belait tersebut sejatinya melegitimasi bahwa warga negara asing merupakan bagian dari penduduk Indonesia sehingga memiliki hak konstitusional termasuk untuk diperlakukan sama dalam memperjuangkan kepastian dan keadilan melalui pengujian undang-undang yang merugikan haknya. Selain itu Dewan Juri yang terhormat, bab 10A yang mengatur mengenai hak asasi manusia mulai dari pasal 28A sampai 28J menggunakan frasa setiap orang untuk menyebut subjek hukum. Ketentuan tersebut tidak memberikan diferensiasi antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dalam hal perlindungan dan pemenuhan terhadap hak asasi manusia. Apalagi pasal 28D ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Lebih lanjut, pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum. Legal framework tersebut sejatinya telah mengatur secara expressis verbis bahwa konstitusi telah mendudukkan secara sama antara warga negara Indonesia dan warga negara asing dalam perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia. Sehingga konsepsi legal standing dalam pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945 tidak boleh membedakan antara warga negara Indonesia dan warga negara asing. Namun Dewan Juri yang terhormat, pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi justru membedakan antara warga negara asing dan warga negara Indonesia karena tidak memberikan legal standing kepada warga negara asing untuk menguji undang-undang.
Pertanyaan kami sederhana, jika hak konstitusional warga negara asing terlanggar atas pemberlakuan suatu undang-undang, kemanakah warga negara asing harus menuntut haknya yang terlanggar? Tentu tidak ada Dewan Juri yang terhormat. Problematika hukum tersebutlah yang ingin kami selesaikan melalui pemberian hak bagi warga negara asing untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Sekian dan terima kasih. When injustice becomes law, resistance becomes duty. Ketika ketidakadilan menjadi hukum, maka perlawanan menjadi kewajiban. Thomas Jefferson. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang terhormat, secara sosiologis, hak bagi warga negara asing untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 akan mewujudkan konsepsi sosio-egaliter bagi warga negara asing dalam menuntut dan memperjuangkan haknya sebagai manusia di Indonesia. Berdasarkan status quo, tidak ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh oleh warga negara asing dalam menuntut keadilan atas haknya yang terlanggar karena pemberlakuan suatu undang-undang. Padahal konstitusi yang dijadikan sebagai batu uji pengujian undang-undang telah mengatur secara ekspresif verbis mengenai hak-hak konstitusional warga negara asing. Menurut mantan hakim konstitusi yakni Harjono dalam dissenting opinion pada putusan MK nomor 2-3 tahun 2007 menyatakan bahwa pemberlakuan suatu undang-undang memiliki 3 karakteristik, yakni yang pertama diperuntukkan bagi WNI, yang kedua diperuntukkan bagi WNA, dan yang ketiga diperuntukkan bagi keduanya. Jika pemberlakuan suatu undang-undang mengatur hak dan kewajiban WNI dan WNA, maka menjadi logis jika WNA juga diberikan hak yang sama dengan WNI untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Karena pemberlakuan suatu undang-undang juga berpotensi mencederai hak konstitusional warga negara asing. Namun, eksistensi pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi justru memberikan diferensiasi antara WNI dan WNA yang pada akhirnya mendegradasi prinsip equality before the law dalam kehidupan bermasyarakat. Sehingga untuk mewujudkan konsepsi negara hukum yang ideal dalam pengujian undang-undang, maka pemberian hak bagi warga negara asing dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 harus direalisasikan agar tercipta sosio-egaliter dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, dalam perspektif hukum kelembagaan, pemberian hak bagi WNA untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 akan memperkuat peran Mahkamah Konstitusi dalam memenuhi dan melindungi hak. Hak tersebut dikarenakan pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi hanya menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai the protector of the citizen constitutional rights karena hanya mengakomodir warga negara Indonesia dalam pengujian undang-undang. Padahal di sisi lain, Mahkamah Konstitusi juga berperan sebagai the protector of the human rights yang berkewajiban melindungi hak asasi manusia yang tidak terikat dengan status kewarganegaraan. Marilah kita menilik pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 dan pasal 2 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga negara di lingkup kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan. Bagaimana mungkin Dewan Juri yang terhormat, Mahkamah Konstitusi dapat menegakkan hukum dan keadilan sementara warga negara asing tidak memiliki mekanisme hukum untuk menuntut keadilan dari haknya yang terlanggar karena pemberlakuan suatu undang-undang. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat, untuk memperkuat peran Mahkamah Konstitusi sebagai the protector of the human rights, maka pemberian hak bagi warga negara asing untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 merupakan politik hukum yang harus direalisasikan sebagai ius constituendum. Selain itu, Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan studi komparasi yang telah kami lakukan, terdapat negara Jerman, Mongolia, dan Republik Ceko yang memberikan hak kepada warga negara asing untuk mengajukan pengujian undang-undang yang dinilai melanggar hak-hak dasarnya kepada lembaga negara sejenis Mahkamah Konstitusi. Misalnya saja di Jerman, hak pengujian undang-undang juga diperuntukkan bagi warga negara asing dengan pertimbangan bahwa pemberlakuan undang-undang tidak hanya berpotensi mencederai hak-hak dasar warga negara Jerman, akan tetapi juga berpotensi mencederai hak-hak dasar warga negara asing. Bahkan di Mongolia, hak pengujian undang-undang konstitusional test juga diperuntukkan bagi subjek hukum yang tidak memiliki kewarganegaraan tetapi tinggal secara sah di Mongolia.
Paradigma hukum demikianlah yang ingin kami realisasikan dalam mengadopsi pengujian undang-undang di Indonesia bagi hak warga negara asing. Sebab pemberlakuan undang-undang dapat mencederai hak-hak konstitusional warga negara asing, maka warga negara asing pun harus diberikan mekanisme hukum untuk memperjuangkan keadilan atas haknya yang terlanggar melalui pemberian hak untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar NRI 1945. Sekian dan terima kasih. Dewan Juri yang terhormat, salah satu adagium hukum menyatakan lex semper debit remedium, bahwa hukum selalu memberi obat. Oleh karena itu, kami memberikan solusi yang solutif dalam perdebatan kita kali ini dengan merekomendasikan dua hal. Yang pertama, melakukan revisi terhadap pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dengan menambahkan warga negara asing sebagai salah satu jenis pemohon yang memiliki legal standing dalam menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar tahun 1945. Kemudian yang kedua, memberikan limitasi mengenai jenis undang-undang yang dapat diuji oleh WNA, yakni hanya pada undang-undang yang diperuntukkan bagi WNA dan berkaitan dengan hak asasi manusia. Sekian dan terima kasih. Salam konstitusi.